bela dan beli produk kita, ya. Jadi produk Banten itu semua teknologi tinggi sampai dengan produk-produk sederhana ada, dan belilah itu yang ada di Banten, buatan Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Kita bertemu lagi. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol terkait dengan perindustrian yang ada di Provinsi Banten serta perniagaan yang ada di Provinsi Banten. Bersama saya telah hadir Pak Babar Suharso. Assalamualaikum Pak Babar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Banten Podcast, Pak Babar ini merupakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Pak Babar, gimana kabarnya Pak Babar? Sehat? Alhamdulillah. Keluarga sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kalau dari nama nih, nama Babar ini kan Sunda banget Pak. Sunda banget Pak ya. Betul. Artinya itu kalau tidak salah melahirkan Pak. Iya, lahir. Jadi, atau melahirkan. Lahir atau melahirkan. Ya mudah-mudahan Pak Babar ini selalu melahirkan ide-ide yang cemerlang untuk Provinsi Banten. Amin. Pak Babar, ada hal yang ingin saya tanyakan sebetulnya mengenai apa sih tugas pokok dan fungsinya Perindag. Mungkin banyak masyarakat yang belum paham tentang tugas pokok Perindag sendiri. Ya, jadi makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Babar Suharso. Jadi ada Babar, ada Suharso. Jadi dua nama itu. Dua nama, satu Sunda, satu Jawa Pak ya. Suharso itu Su itu baik, Harso itu gagasan, ide baik. Jadi insya Allah melahirkan ide-ide baik. Amin ya. Dan pas jadi di Disperindag ini kenapa? Jadi Disperindag ini mempunyai tugas pokok ya. Tentunya karena daerah Provinsi Banten ini sebagai daerah otonom sejak tahun 2000 itu kita melaksanakan urusan otonomi, urusan perdagangan dan urusan perindustrian. Nah ini sebagai daerah otonom tentunya kita punya kewenangan penuh melaksanakan urusan ini. Hanya saja urusan ini urusan pilihan. Bukan urusan wajib. Urusan pilihan tuh maksudnya gimana Pak? Nah ini jadi kalau urusan wajib kan terkait pelayanan dasar, ya kesehatan, pendidikan, nah itu wajib. Tapi kalau urusan pilihan itu tergantung potensi daerah. Nah di Banten ini ternyata secara ekonomi, secara PDRB, sektor perindustrian dan sektor perdagangan ini ranking 1 dan ranking 2. Artinya kontribusinya ini sampai 43% PDRB, pendapatan domestik brutonya itu 43% itu dari dua sektor ini. Nah, jadi hampir semua sektor ini mendominasi secara ekonomi, sehingga Disperindag harus mampu menjamin ekonomi daerah Banten dari sektor industri dan perdagangan tetap tumbuh, maju, dan merata. Nah, selain menopang ibu kota juga mungkin Pak ya? Nah, DKI ya? Secara karena lokasi berdekatan kan? Setuju, gitu. kita punya lokasi strategis berdampingan dengan ibu kota. Nah Pak, di Banten ini sebetulnya kan kita banyak industri ya? Banyak. Total ada berapa industri sih sebetulnya di Banten? Nah, sampai saat ini perlu masyarakat tahu bahwa di industri ini yang kami catat ada namanya Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS. Jadi semua industri harus terdata. Dan data yang ada di Banten adalah sekitar 3.550. 3.550. Industri banyak Pak ya? Besar, sedang. Kalau yang sekarang yang terupdate itu Pak ya? Terupdate yang ada di dalam sistem informasi. Soalnya kalau nggak salah kan karena COVID ada beberapa industri yang sudah hengkang ya dari Banten. Sebetulnya tapi ada yang masuk lagi mungkin. Yang antara yang baru dengan yang berhenti beroperasi itu hampir balance. Hampir balance ya.
Tapi ada yang berhenti sementara. Nah, di samping data tadi, ada juga yang namanya izin operasional. Izin operasional, mobilisasi dan kegiatan industri atau IOMKI. Ini adalah dasar ketika industri melaksanakan operasional selama pandemi, itu harus mengantongi izin IOMKI ini. Nah, kira-kira ini data tadi menunjukkan bahwa ada industri yang beroperasi, ada yang tidak. Yang tidak operasi. Tapi kalau kita pantau, izinnya ada, tapi dia berhenti karena memang tidak ada permintaan. Ini terpaksa biasanya pekerja dirumahkan. Tapi nanti suatu saat dipanggil lagi pekerjanya karena sudah ada permintaan. Nah, alhamdulillah ini pertumbuhan industri di Banten triwulan 2 2021 ini sektor industri cukup tinggi, menyumbang cukup LPE. Tinggi ya? Cukup tinggi, alhamdulillah. Ya, walaupun Covid, Pak ya? Ya, Desember 2020 itu minus 4,6%. Minus ya? Pertumbuhan sektor industri. Di triwulan 2 akhir Juni 2021 ini kita udah positif. Udah positif sekarang. Positif 4,8. 4,8. Nah, jadi 10% lebih kita naik dari minus ke positif. Minus yang 2020 akhir itu ya. Ini mendongkrak LPE Banten menjadi 8,9. Positif. Betul. Yang tadinya negatif. Iya. Nah, gitu. Nah, gini Pak. Ini kan kalau frame masyarakat, industri itu sudah pasti pabrik. Kebanyakannya kan seperti itu, termasuk saya juga Pak. Gitu. Nah, sebenarnya jenis industrinya apa aja sih Pak yang menjadi klasifikasi industri lah sebetulnya? Industri ya, batasan industri sebetulnya sektor yang mengolah sebetulnya, industri pengolahan. Kalau definisi bahasa Inggris industri itu ya bisnis. Termasuk mengolah anak juga Pak, industri. Ini industri reproduksi. itu biologis Pak. Biologis ya. Kalau kita bicara teknologi. Jadi buatan manusia. Iya. Nah, ini industri ini lebih kepada bagaimana mengolah sumber-sumber daya, sumber-sumber bahan baku menjadi barang-barang yang lebih nilai ekonomis. Nah, ini kita di Banten ini memang mempunyai keunggulan. Industri baja. Hulu hilir ada di kita. Hulu hilirnya ada? Ya. Hulunya kan berarti bahan baku kan Pak? Ya, jadi menghasilkan plat-plat baja, batang-batang baja utama. Nah, hilirnya kan otomotif, bajangan gitu ya. Betul. Ada semua. Di kita kalau bahan bakunya ada juga sebetulnya. Bahan baku. Kalau nggak salah kan ada potensinya masih selatan. Sebagian besar masih mendatangkan. Karena untuk bahan baku, dari bahan baku mentah menjadi bahan baku siap olah, itu perlu proses. Ini yang masih belum ekonomis. Sumber daya yang ada sebetulnya ada, tapi kalau kita olah jadi mahal. Karena volumenya kurang. Tapi secara ekonomis masih ekonomis kalau mendatangkan. Tapi yang lebih utama lagi, memang investasi yang ada, sektor baja misalnya yang ada di Banten ini harus kita sama-sama jaga. Investasinya besar. Artinya di pasaran ini yang kami juga menjadi tugas di Sperindak. Jadi selain sektor perindustrian perdagangan, ada juga kita urusan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ada juga Pak. Jadi si baja ini harus SNI standar. Makanya semua bangunan ini harus dicek. Semua baja yang dipakai di Banten harus SNI. Harus SNI. Nah, artinya kalau SNI ini berarti kita berorientasi pada produk-produk baja yang ada di dalam negeri. Iya betul Pak ya. Kita punya KS, industri otomotifnya juga ada. Ini harus kita jaga. Kan. Ini andalan kita. Betul. Selain itu ada juga petrokimia. Petrokimia hulu hilir juga. Dari mulai biji plastik sampai ke ini nih. Betul. Ada semua pabriknya di Banten. Ada semua Pak ya. Beda dengan di luar Banten ya. Kita hulu hilirnya udah pegang lah semua di Banten ya. Dan yang ketiga, apa yang paling unggul di Banten? Alas kaki. Nah, ini kan pada pakai sepatu nih. Betul. Nah, itu merek-merek sepatu yang terkenal ada di Banten. Hulu hilir juga ya. Jadi walaupun tadi disebut ada industri yang hijrah. Betul. Itu sebagian besar alas kaki. Alas kaki. Dan mereka mungkin mulai merasa kaduhung ya, apa sih namanya? menyesal ya.
Kenapa? Karena udah jauh-jauh pindah. Ya. Komponen pendukungnya ada di Banten masih. Oh, Jadi, secara operasional produksinya lebih tinggi akhirnya ternyata ketika pindah dari Banten ya. upah boleh turun. Turun, ya. Tapi komponen lain mendatangkan dari Banten. Jadi sama aja ya, 11 ya mendingan pulang lagi lah ke Banten. Siap, kalau pulang lagi kita siap. Iya. Kira-kira itu. Iya, kira gitu Pak ya. Ya. Nah, selanjutnya ini Pak, yang ingin masyarakat ketahui termasuk saya juga, apa sih yang menjadi program unggulan Perindak di RPJM ini Pak ya? Nah, jadi kami di Disperindak ini punya tugas. Ya. Satu, tadi saya sudah singgung. Ya. Bahwa LPE atau pertumbuhan sektor industri itu harus positif, gitu kan? Sama, sektor perdagangan juga harus positif. Nah, angkanya berapa? Yang pertama untuk perindustrian itu harus 5%. Ya, 4,5%. Kalau untuk perdagangan sekitar 3,5%. Pertumbuhannya sektornya. Nah, ini harus terlampaui gitu. Kalau pada saat sebelum pandemi 2019, alhamdulillah sebetulnya sudah terlampaui. Udah terlampaui ya. Jadi investasi itu rata-rata untuk industri. Nah, hilirnya industri ya perdagangan, ekspor. Nah, makanya Banten secara alami memang pertumbuhan itu selalu terjadi positif. Nah, sehingga program Disperindak adalah menjaga pertumbuhan ini. Nah, tadi bahwa bagaimana caranya industri harus tetap berproduksi walaupun masa pandemi. Betul. Dan dalam catatan selama terjadi pandemi tidak pernah terjadi klaster COVID di industri yang ada di Banten. Artinya protokol di industri sudah bagus, protokol kesehatannya sudah bagus. Nah, ini peran Perindaknya apa nih Pak? Nah, di penanganan COVID ini nih? Sehingga program kita ini matchingnya, meskipun sedang pandemi, pertumbuhan industri harus kita jaga. Betul. Dengan cara menerapkan prokes ketat. Nah, prokes ketat ini satu, bahwa setiap industri atau pabrik pengertiannya itu harus ada satgas COVID internal. Saya aja kalau masuk pabrik harus full APD lah ya, prokesnya. APD, cuci tangan lah semuanya ya. Bahkan ada yang harus pas cuci tangan nggak ditawarin makan lagi ya? Makan dulu baru cuci tangan. Baru cuci tangan ya. Terbalik. Nah, ini memang alhamdulillah patuh gitu ya, mereka dengan prokesnya, sehingga bahkan ada beberapa negara menginvestigasi pertama ke Banten, ke pabrik misalnya pabrik alas kaki. Ini alas kaki ini mau diekspor ke negara A gitu ya. Nah, dia datang negara A ini ke sini. Ditanya prokesnya gimana? Kita jamin di situ ada alat-alat prokes, ada SOP-nya, ada satgasnya. Lalu yang terakhir ditanya, buruhnya udah divaksin belum? Nah, jadi peran Disperindak ini satu, program unggulan adalah tetap menjaga pertumbuhan sektor industri dan perdagangan dengan cara mekanisme atau operasional mereka tetap dijaga. Maka kami melakukan dukungan bagaimana industri itu tetap berlangsung, diantaranya vaksinasi terhadap pekerja, dan alhamdulillah ini sudah disupport oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dibantu juga oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan bahkan puskesmas setempat, dan bahkan Satgas setempat juga mendukung untuk pelaksanaan vaksin untuk industri tersebut. Nah, bahkan sudah berapa persen Pak per hari ini lah kalau untuk sektor industri cukup tinggi ya, sekitar 70%-an. 70% Pak sektor industri ya. Artinya sudah aman lah ya. Nah, untuk sektor-sektor kritikal itu udah kita prioritaskan. Jadi kami beberapa cek, ternyata kenapa ada yang kurang, yang belum vaksin, itu karena alasan kesehatan. Jadi ketika mau divaksin tiba-tiba stres, mungkin ingat utang atau apa. Jadi nggak jadi divaksin gitu. Itu seperti saya Pak gitu. Tertunda. Jadi kebanyakan begitu saya juga. Gara-gara inget utang aja Pak. Jadi tensi naik biasanya. Akhirnya kita vaksin dulu leasingnya gitu kan. Leasingnya. Yang nagih. Alhamdulillah Pak. Kalau sektor perindustrian
sangat kooperatif. Sangat kooperatif. Mereka menyelenggarakan vaksinasi terus tertib. Ya. Pakai scheduling penjadwalan vaksin. Jadi tidak terjadi kerumunan. Ya. Betul. Memang itu kan prokesnya udah ditetapkan Pak ya. Jadi di industri juga tetap harus ada jaga jarak dan sebagainya. Ya, diusahakan di tempatnya juga memang representatif gitu ya. Ada ruang tunggu, ada tempat antrian, semprot disinfektan juga. Betul. Jadi jangan sampai jadi klaster vaksin malah. Nah, peran Perindag sendiri Pak di penanggulangan COVID di Provinsi Banten. Alhamdulillah saya beberapa kali mendapat tugas Pak Gubernur langsung. Memang ada dituangkan dalam satu instruksi Gubernur dalam rangka mengantisipasi penanggulangan COVID. Jadi tidak hanya ini ranahnya atau domainnya dinas kesehatan saja. Betul. Atau dinas sosial atau BPBD, tapi semua OPD yang punya peran berkaitan untuk melakukan tindakan-tindakan atau upaya-upaya. Pertama, yang paling kritikal saat itu adalah ketika situasi oksigen langka. Betul, betul. Ini se-Indonesia kalau nggak salah. Langka ya. Nah, ini kita mendata akhirnya kan. Semua produsen, distributor, agen oksigen ada di Banten. Nah, ternyata ini ada satu sisi kebutuhan industri tinggi. Betul. Oksigen ini untuk proses industri itu butuh oksigen juga. Nah, tapi sebetulnya suplai oksigen untuk kesehatan itu sudah ada juga. Nah, terjadilah neraca yang tidak seimbang ketika daerah lain yang sudah keduluan kurang, keduluan langka, itu datang ke Banten. Oh, minta ke Banten Pak ya? Iya, pada ngambil, pada beli, pada ngeborong gitu. Karena kita punya produsennya di sini. Ada produsennya. Ada berapa Pak produsen di Banten? Kalau produsen yang besar ada 3. 3 ya? 3 ya. Nah, 3-tiganya semua alhamdulillah sangat support. Sehingga pada saat langka, 2 bulan yang langka itu, bulan Juli, Agustus itu kita disumbang oleh beberapa perusahaan besar. Nah, perusahaan-perusahaan besar ini kita totalkan sekitar 150 per bulan. 150 ton per bulan. Jadi kalau ditabungkan itu sekitar 15 ribuan tabung gitu. Kalau memang butuh, rumah sakit udah tinggal ambil aja gitu. Tukar tabung kosong dengan isi. Ada juga yang bersifatnya tangki ya, tangki lebih besar. Ada lagi yang di dropping dalam bentuk oksigen cair. Nah, alhamdulillah Disperindag bisa mengkomunikasikan ini dengan menggalang partisipasi dari perusahaan besar. Alhamdulillah, Pak ya. Selain vaksin tadi, saya juga oksigen. Nah, kemudian juga kami tentu saja membantu khususnya di pasar. Pusat-pusat perbelanjaan ya. Fatal juga kalau ada pasar modern, ada pasar tradisional gitu. Nah, ini yang jadi perhatian juga. Jadi prokes harus ditegakkan, harus diterapkan. Kemudian juga pekerja di sektor ini juga harus divaksin. Soalnya emak-emak itu nggak bisa lepas Pak dari mall Pak. Dan itu jadi konsen khusus Pak ya. Terutama emak-emak lah ya. Ya, boleh ke mall tapi harus full vaksin. Dan nggak boleh bawa balita. Nggak boleh bawa balita. Sekarang sih baru bisa kalau ya. Sudah situasinya udah level 2. Udah level 2 kan di kita Pak. Nah, ini menarik Pak kalau mengenai tadi pusat perbelanjaan dan sebagainya ini. Intinya perniagaan lah. Perniagaan. Nah, ini kan era digital Pak. Digital. Iya. Apa sih kan namanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Artinya apa sih dinas di era digital ini, produk apa yang ditawarkan oleh Dinas Perindag Provinsi Banten? Nah, ini menarik sekali. Kelihatannya tuntutan ke depan sektor industri saya sudah menuju 4.0. Artinya di dalamnya proses produksi industri itu sudah berbasis IT juga. Jadi sekarang itu tidak ada satu produksi utuh, misalnya satu mobil di satu negara. Sekarang tuh produk-produk itu sudah antar negara. Mungkin mesinnya di negara ini,
karoserinya di negara ini, perakitan finishingnya di negara ini. Jadi global system. Dengan global system ini membutuhkan tadi teknologi industri, teknologi IT. Nah, dengan produk yang seperti ini membutuhkan sistem perdagangan yang juga berbasis IT. Artinya sudah harus e-commerce. Nah, untuk sektor yang IKM tentu saja masih orientasi pasar domestik. Nah, ini yang sedang kita pacu supaya produk-produk lokal itu sudah bisa tampil di platform digital. Nah, digital lokal minimal ya. Bahkan untuk produk-produk UKM ini kita sedang usahakan, ada beberapa kota kabupaten di Provinsi Banten yang sudah menerapkan e-katalog. Oh, e-katalog. E-katalog produk IKM atau UMKM. Nah, misalnya air minum dalam kemasan produk UMKM. Masukkan di e-katalog. Nah, ketika pemerintah daerah mau pengadaan barang pemerintah, beli itu tinggal ngeklik aja ya. Iya, kan ada di e-katalog. Beli dari situ aja. Nah, untuk menyajikan toko digitalnya atau websitenya, itulah yang kita kerjakan bersama-sama, baik itu Dinas Koperasi, Disperindak, ya kan. Bahkan kita libatkan juga BUMD. PT Agrobisnis. Oh, ada BUMD di kita, Pak ya? Nah, ini dia harus berperan di depan. Karena kalau dinas nggak bisa berbisnis. Iya, betul. Harus agrobisnis. Iya, harus agrobisnis, Pak. Nah, ini peluang-peluang yang besar ini, satu sisi ekonomi kerakyatan berjalan melalui e-commerce, satu sisi nanti ada lagi strategi penjualan pasar global berbasis e-commerce gitu. Jadi e-commerce ini segmennya pasar domestik, juga global atau ekspor. Betul. Nah, ini yang kita bangun dan kerjasama. Ya, soalnya kan ini sudah banyak istilahnya sekarang ini kaum rebahan, Mbak. Orang ini kan pengen beli ini, cukup ngeklik ini, cukup ngeklik ini, gitu kan? Iya. Nggak kerasa. Taunya badan gede aja. Makan iya, jalan-jalan enggak kan? Dimanjakan dengan teknologi. Iya. Nah, kalau nggak saya sempat dengar juga bahwa ada lelang digital juga, Pak ya? Oh iya, apa sih itu lelang digital itu? Nah, boleh saya sedikit ini sharing. Jadi baru tahun ini. Oh, baru tahun ini. Provinsi Banten menyelenggarakan pasar lelang komoditi hybrid ya. Secara digital dan secara offline juga. Offline juga. Karena yang namanya dagang nggak mau rugi. Betul. Sekali jualan, yang online dijalanin, yang offline dijalanin gitu. Kan barangnya sama ini juga. Iya, betul. Ujung-ujungnya kan harus offline juga, harus keterima. Betul. Jadi pasar lelang komoditi ini Dinas Perindustrian Perdagangan disupport oleh Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Penyelenggaraan lelang komoditi Bapepti. Ini diberi fasilitasi ya APBN. Nah, kita uji coba. Alhamdulillah kemarin 3 kali kita dilaksanakan. Yang pertama masih offline. Jadi kita tes komoditi apa sih yang bisa kita jual. Nah, ini hanya terbatas di komoditi bahan pokok yang memang dihasilkan di Banten. Ada cabai, ada jagung, beras, gitu ya, gula aren waktu itu, ada lengkuas, kopi. Gitu. Komoditi yang di Banten, Pak ya? Yang produk Banten. Ya? Nah, kita cobalah pertemukan nih, si produsen datang, pembelinya juga kita datengin dari retail modern, dari pasar induk, dari BUMD juga, dari pembeli distributor juga ada. Nah, alhamdulillah pertama belum ada transaksi karena masih banyak pertanyaan. Ini produk kualitasnya bagaimana? Nah, berarti kan ini tantangan buat kita. Kemudian kontinuitasnya, karena kan kalau pedagang-pedagang besar atau retail modern itu kebutuh kontinuitas. Jadi dia bukan beli sekali saja, gitu. Seperti ibu rumah tangga kan cuma beli sekali. Volume besar dan rutin begitu belanjanya. Nah, akhirnya di kedua ketiga sudah kita evaluasi, kita perbaiki. Jadi si produsennya kita lengkapi dulu datanya.
kalau beras itu dari mana, varietasnya apa, kualitasnya, kadar airnya dan sebagainya udah. Nah, ini mulai ada peminatan, ada transaksi. Nah, mungkin ke depan ini menjadi peluang juga untuk para pelaku, terutama untuk agrobisnis ya, untuk pertanian, peternakan ini bisa. Ayam, telur juga bisa. Bisa di situ. Bisa. Kecuali orang yang nggak bisa kali Pak ya. Jangan, orang bahaya nanti. Bahaya itu. Perdagangan orang. Pidana itu Pak. Kenapa salah? Kenapa asal bisa pidana itu? Nah ini kan otomatis Pak kalau berbicara mengenai perdagangan ada penjual dan pembeli. Iya. Nah salah satunya ini banyak mungkin para pelaku UKM ya, atau IKM juga mungkin, yang mereka kan perlu memenuhi persyaratan-persyaratan. Contoh misalkan kayak izin apanya gitu kan, halalnya dan sebagainya. Nah di Perindag sendiri mengeluarkan produk perizinan itu nggak sih Pak? Sebetulnya gini, tadi untuk memasuki pasar bebas seperti itu ya, di online kah atau di pasar retail, apalagi ekspor, semua itu ada syarat. Semua ada syarat. Nah, jaminan mutu terhadap produk kita punya UPTD. Oh ada UPTD Pak ya? Ada UPTD, PSMB namanya. PSMB, pengujian dan sertifikasi mutu barang. Nah ini tugasnya menguji produk-produk yang ada di Banten ini. Yang ada di Banten. Ya, dan kita mengeluarkan hasil uji mutu. Hasil uji mutu itu ada nutrition pack ya. Ini kandungannya apa aja sih? Ya, kayak gula aren, kayak konsumen kan kalau beli itu perlu jaminan juga, Pak. Pasti bertanya. Apa sih isinya, kandungannya? Jangan sampai gula aren isinya oli itu. Nah, itu bisa jadi. Limbah ini. Limbah taunya. Nah, ada juga selain itu kan harus ini halal enggak gitu ya. Nah, kemudian lihat juga expire date gitu kan? Ya, betul. Terus ini mereknya terdaftar tidak gitu kan? Nah, ini kemasannya sudah ini belum, sudah baik belum, sudah memenuhi SNI belum. Nah ini kami semua layani semua itu. Ada. Hanya memang UPTD atau lab yang ada di kami tidak bisa semua laksanakan. Untuk itu kita masih bekerja sama dengan lembaga-lembaga lab yang terakreditasi. Dan juga kerjasama dengan kementerian. Kementerian yang laboratorium lebih lengkap. Ya. Bahkan kita bisa menguji kualitas baja juga ada. Itu di PTSI, Pengembangan dan Standarisasi Industri, PTSI. Nah, ini bisa menguji bahan bangunan. Ada Batako gitu ya, atau Hebel itu kekuatannya kan ada SNI-nya walaupun tidak SNI wajib. Nah, ini ada bisa kita uji. Nah, alhamdulillah tahun ini yang sudah kita fasilitasi sertifikasi uji lab itu 369 IKM. 360 tahun ini 2021. Nah, bayangkan kalau dari satu IKM ini ada 5 atau 10 pekerja di situ, setiap IKM itu sudah punya produk-produk besar, biasanya jumlah tenaga kerjanya cukup banyak. Itu kan mencakup 3.000-an ya, 3.000-an orang gitu. Nah, 3.000 kepala keluarga gitu. Per tahun Pak ya. Nah, ini masih kita bisa kembangkan. 3.000 itu kan baru jenis IKM-nya. Bisa menyerap tenaga kerjanya pun lebih besar juga. Lebih besar. Nah, itu makanya kita coba ini terus kita kembangkan, karena UPTD ini, unit pelaksana teknis dinas ini adalah ujung tombak pelayanan langsung yang bisa melayani kepada masyarakat. Jadi mendekatkan fungsi keberadaan Pemprov Banten kepada kebutuhan masyarakat, itu UPTD. Nah, maka kita akan menguatkan layanan-layanan di UPTD. Baik Pak Kadis, ini sangat seru nih ngobrol dengan Pak Kadis Perindag. Sahabat Banten Podcast, barusan beberapa penjelasan yang dilakukan, yang disampaikan oleh Pak Kadis ini sangat menarik dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu tambahan untuk para sahabat
Banten Podcast. Nah, mungkin yang terakhir Pak, tadi kan kita selalu berbicara tentang produsen atau penjual di situ. Nah, di satu sisi ada juga konsumen Pak, pembelinya kan ada di situ. Pembelinya ada. Nah, apa Pak yang bisa disampaikan kepada masyarakat agar menjadi konsumen cerdas lah bahasanya? Ya, betul. Ini situasi yang sangat situasi disruption, jadi gangguan terhadap suasana urusan transaksi ini menjadi melebar ya, karena dengan adanya teknologi digital. Betul. Kami ada 3 undang-undang yang diselenggarakan. Tadi Undang-Undang 3 2014 itu tentang perindustrian, Undang-Undang 7 2014 tentang perdagangan. Satu lagi Undang-Undang 8 tahun 99 itu tentang perlindungan konsumen. Nah, betul Pak. Nah, di kami ada bidang pengawasan untuk menjaga perlindungan konsumen ini. Jadi satu sisi konsumen harus cerdas, tapi juga hak-haknya harus ada yang melindungi dong. Betul. Ini sedang kami tempuh. Satu, kita sedang keluarkan nanti peraturan gubernur yang terkait dengan penyelenggaraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ketika ada konsumen yang merasa dirugikan, termasuk pinjol. Nah, betul Pak. Ini pinjol kan sekarang bumerang Pak. Bumerang dan jadi apa ya? Jadi malah banyak masyarakat yang terjebak di situ. Ya, jadi konsumen ini kan ada konsumen barang, jasa, dan termasuk jasa keuangan gitu ya. Nah, kemana masyarakat mengadu? Misalnya awal sih kerugiannya kecil. Bayangkan kalau katakanlah ketipunya 300.000 gitu. Lapornya ke APH misalnya kan mungkin ongkosnya udah repot gitu. Nah, kalau ke BPSK ini bisa ada mediasi. Bisa dipanggil nanti yang diadukannya dipanggil oleh BPSK. Nah, ini jadi inilah upaya-upaya melindungi tadi hak konsumen. Dan kalau memang kitanya aktif, dinas, kemudian juga BPSK ada, mungkin si pelaku usaha juga jadi lebih hati-hati mungkin ya. Betul Pak. Gitu. Karena konsumen punya perlindungan. Nah, artinya si produsen juga punya batasan akhirnya kan gitu Pak. Nah, kami juga di samping itu pasti kita mudah-mudahan masyarakat di Banten berhati-hatilah, jadilah konsumen cerdas. Jadi kalau melihat produk itu tadi saya sampaikan, lihat label halal, lihat kedaluarsa. Ini ada BPOM-nya enggak misalnya gitu. Nah, harus teliti. Kalau kemasannya rusak enggak gitu. Iya, betul. Nah, ini kadang kan kalau saya terutama Pak, kadang beli itu ya udah beli aja tanpa saya lihat, taunya basi gitu kan. Jadi kurang cerdas saya juga sebetulnya Pak gitu. Baik kawan-kawan sahabat Banten Podcast, sangat menarik sekali obrolan kita hari ini. Dan mungkin terakhir nih Pak, apa yang bisa Bapak sampaikan untuk masyarakat di Banten ini Pak? Makasih. Ini jadi kita sebagai masyarakat Banten pertama harus bangga. Jati diri Banten ada di kita. Bela dan beli produk kita, ya. Jadi produk Banten itu semua teknologi tinggi sampai dengan produk-produk sederhana ada, dan belilah itu yang ada di Banten, buatan Banten. Saya kira itu akan mendorong membangun Banten sendiri. Amin. Insya Allah ke depan kita akan mampu lebih maju dan memperkuat ekonomi Banten dengan cara tadi bela dan beli produk Banten. Amin. Terima kasih banyak Pak Babar atas bincang-bincang dan obrolan kita hari ini. Terima kasih Kang Dimas. Kawan-kawan sahabat Banten Podcast, demikian obrolan bersama Pak Babar Suharso. Lengkapnya Insinyur Babar Suharso selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.